Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia yang besar kepada kita, karena kita telah berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan berbagai macam keutamaan di dalamnya. Begitu besar pahala orang-orang yang senantiasa beribadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat untuk berada di bulan Ramadan ini, dan senantiasa bahwasanya apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita merupakan nikmat yang sangat besar, dan semua ini tentu saja adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak dengan pertolongan Allah, mustahil kita berada di rumah Allah ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat, lalu kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk senantiasa beribadah kepadanya, dan itu merupakan salah satu dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang di luar sana yang Allah berikan nikmat, namun tidak Allah berikan pertolongan kepadanya, maka tidak mungkin dan mustahil dia untuk bisa hadir ke rumah Allah ini. Walaupun dia memiliki fisik yang sangat kuat, seorang atlet umpamanya, dia mampu untuk berlari berkilo-kilo jauhnya, tapi ketika Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya, satu anak tangga pun masjid sulit untuk dia mengangkat kakinya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini harus benar-benar menjadi bulan tempat kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya, dengan kita menjaga kualitas dan juga kuantitas ibadah kita. Mana tahu ini merupakan ibadah terakhir kita di bulan ini. Mana tahu tahun depan kita tidak bisa berada di rumah Allah lagi. Mana tahu Allah telah memanggil kita sebelum datangnya bulan Ramadan tahun depan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Ahmad,
sahabat yang mulia Abu Talhah bin Ubaidillah, dia pernah bermimpi ketika itu dia berada di depan pintu surga. Lalu seseorang dari dalam surga keluar dari pintu surga lalu menyambut dua orang yang Abu Talha mengetahui bahwa itu merupakan sahabat yang telah gugur. Yang satunya sahabat yang gugur ketika berperang di jalan Allah, yaitu mati syahid, dan yang satunya meninggal karena sakit. Dua orang ini disebutkan dalam hadis tersebut adalah orang dari kabilah Yaman yang ketika dia berhijrah dan bertemu dengan Rasulullah, lalu kemudian pada waktu yang sama dia mengucapkan syahadat di depan Rasulullah. Namun seorang yang mati syahid tersebut, dia dikenal dengan seorang yang mempunyai amal saleh, banyak amalannya, merupakan seorang yang alim, yang sering puasa sunnah, yang sering bangun di tengah malam, dan amalan-amalan lainnya. Lalu orang yang beramal soleh tersebut, dia pun mati di medan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kemuliaan, sebuah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satunya lagi adalah yang ibadahnya biasa-biasa saja, dan dia tidak mati di medan perang, tapi dia mati di rumahnya yang sakit pada waktu itu. Lalu yang mengherankan dari sahabat Abu Talha bin Ubaidillah, ketika malaikat menjemput yang kedua ini, maka yang pertama yang dijemput adalah yang terakhir meninggalnya, bukan ahli ibadah, bukan yang mati syahid, tetapi yang terakhir meninggalnya, yang dia meninggal di rumahnya, yang ibadahnya biasa-biasa saja. Lalu kemudian baru setelahnya malaikat menjemput orang yang kedua tadi, orang yang memiliki kemuliaan, yang banyak amal solehnya, yang dia mati syahid ketika membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat mengherankan sahabat Abu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Lalu dia bercerita di kalangan para sahabat, lalu para sahabat yang lain pun mereka kebingungan. Akhirnya mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kalian bingung? Kenapa kalian heran? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah orang yang biasa-biasa saja ibadahnya tersebut, dia dipanjangkan umurnya setahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak melaksanakan salat di dalamnya, dan dia bertemu dengan bulan Ramadan, dan dia mendapati ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dia menjalaninya, dan dia bisa saja mendapati malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tersebut. Itulah yang menyebabkan dia lebih dahulu masuk surga dibandingkan sahabatnya yang ahli ibadah. Perbedaan antara keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih jauh jaraknya dibandingkan langit dan bumi. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan momen nikmat dari Allah ini untuk benar-benar kita melaksanakan ibadah di dalamnya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu yang perlu dan sangat penting untuk kita perbaiki adalah niat kita di dalam beribadah. Karena itu merupakan faktor penentu dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan menahan lapar dan dahaga,
menahan kantuk ketika melaksanakan salat malam, menahan rasa sakit kaki kita untuk mengikuti salat berjamaah ketika salat tarawih. Jangan sampai semua ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia akibat niat kita yang tidak kita jaga. Niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu pekerjaan tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada beberapa orang dari kalangan hambaku, dari kalangan kaum muslimin, dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali dihisab di yaumil kiamat, yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mati syahid. Sebagaimana kita sebutkan bagaimana kemuliaan orang yang mati syahid, yang Allah menjanjikan surga buat mereka, yang merupakan amalan-amalan yang utama dan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang dia gugur mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil orang tersebut, lalu Allah menanyakan, apakah engkau ada menerima nikmatku demikian dan demikian? Allah menyebutkan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Lalu orang tersebut membenarkan apa yang Allah telah karuniakan kepadanya. Lalu Allah bertanya kepadanya, untuk apa nikmat yang aku persembahkan kepadamu? Kata orang yang mati syahid tersebut, nikmat yang engkau berikan ya Allah, aku berjuang di jalanmu ya Allah, aku membela agamamu ya Allah dengan hartaku, bahkan dengan nyawaku ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, bohong, sesungguhnya engkau hanya ingin dinilai oleh manusia sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang pemberani. Namun semua pujian dari manusia itu telah engkau dapatkan di dunia. Lalu Allah memerintahkan malaikat menyeret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang yang kedua adalah orang yang rajin bersedekah, rajin membantu agama Allah dengan hartanya, rajin untuk membangun rumah-rumah Allah, rajin untuk memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya, dan dia membenarkan nikmat Allah tersebut. Ya Allah, nikmat yang engkau berikan aku berikan di jalanmu ya Allah, untuk membantu agamamu, menegakkan rumah-rumahmu ya Allah, membantu kaum muslimin ya Allah. Lalu Allah berfirman, kadzabta, bohong, pendusta, bukankah engkau di dunia hanya ingin dinilai sebagai seorang yang dermawan, yang ringan tangan, dan semua pujian dari manusia itu telah engkau dapatkan di dunia. Lalu Allah perintahkan malaikat menyeret di atas wajahnya dan melemparkan ke neraka jahanam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketiga, termasuk orang yang pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat, adalah seorang yang alim, seorang ulama, seorang ustadz yang dia ahli dalam Al-Quran, seorang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran, seorang yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, seorang alim, seorang cerdik pandai dalam agama.
dan Allah menyebutkan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Lalu dia membenarkan nikmat Allah tersebut. Lalu Allah bertanya, untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang tersebut, ya Allah, nikmat yang engkau berikan adalah untuk mengajarkan hamba-hambamu ya Allah, untuk mengajarkan ilmu agama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, kadzabta, sesungguhnya engkau ingin mendapatkan pujian dari manusia, engkau ingin dinilai sebagai seorang yang alim, yang berilmu, yang pandai, lalu engkau telah dapatkan pujian tersebut dari manusia. Lalu Allah memerintahkan malaikat menyeret di atas wajahnya dan melemparkan ke neraka jahanam. Itulah orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang utama. Seorang yang syahid, seorang yang dermawan, seorang alim yang dia memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dia memiliki kemuliaan, tetapi karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bukan surga yang dia dapatkan, tetapi neraka yang dia dapatkan. Oleh karena itu, sebaiknya kita introspeksi diri kita di dalam hati kita. Apakah ibadah puasa yang kita lakukan adalah dengan penuh keimanan dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, atau puasa yang kita lakukan karena ikut-ikutan, karena takut dilihat orang lain kita sebagai orang yang tidak berpuasa. Begitupun kita melaksanakan sholat malam karena tidak enak dilihat tetangga, karena ini dan itu dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu penting untuk kita setiap saat untuk melihat kembali niat kita beribadah kepada Allah. Apakah karena Allah atau karena yang lainnya? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengancam orang-orang yang memiliki niat bukan karena Allah, berupa neraka jahanam, na'udzubillah. Maka sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 15 dan 16, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan berikan dengan sempurna itu di dunia. Tetapi kata Allah, di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali akan mendapatkan neraka, na'udzubillah. Jamaah subuh yang merahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu niat yang kita lakukan itu merupakan penentu daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, seberapa besar tenaga yang kita keluarkan, harta yang kita berikan di jalan Allah, dan ibadah-ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini, jika tidak dengan niat ikhlas karena Allah, maka semua itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Demikianlah faedah singkat di subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki niat kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.